dan berseru pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Baik, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pujian yang sungguh menguatkan kami. Kami berdoa supaya Engkau menuntun kami ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Selamat malam, Shalom. Bisa dengar suara ya? Ya. Shalom, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Kita masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kalau suara saya bisa jelas kedengaran, bisa dada-dada dulu ya. Pakai reaction juga bisa. Ada gambar itu. Ya, pakai jempol juga bisa. Ya, tanda bisa kedengaran. Jempol bisa, jari tangan bisa. Ya, kita tentu sangat senang bisa bersekutu dan juga ada teman-teman yang baru ya. Untuk kita saling berkenalan. Ya, ada saya lihat di sini namanya Ayub, ada Desri, ada Malaipada, Boy Malaipada, siapa lagi ya? Tadi ada tapi ada yang keluar lagi ya, Arni, ya, ada Juinda, ya, dan yang lain-lain ya. Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tidak asing bagi saudara-saudara, bukan firman Tuhan yang asing, tetapi firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, tetapi ini sesuatu yang sangat mendasar ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Kita bisa baca di sini bersama-sama ya. Ya, bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, saya beri judul khotbah atau renungan malam hari ini, kuasa firman Allah. Itu temanya. Kuasa firman Allah. Jadi, pertama-tama di dalam ayat 15 yang tadi kita baca dikatakan, ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari bahwa firman menuntun pada keselamatan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi, saudara, firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus kepada Timotius yang disebut sebagai anak rohani. Ya, kalau kadang-kadang disebut anak sarani gitu ya. Anak rohani atau bisa disebut anak mentor istilah sekarang. Jadi Paulus itu menjadi mentor bagi Timotius, sekaligus dia menjadi bapa rohani bagi Timotius. Memang tidak kebetulan karena disebutkan di dalam firman Tuhan, Timotius ini ya sudah kehilangan bapaknya sejak dia kecil. Kehilangan dalam pengertian bapaknya sudah meninggal lama, sehingga dia diasuh oleh ibunya yang bernama Eunike, kemudian bersama dengan neneknya yang bernama Louis. Kemudian ada di sana juga dui budaya ya, bahwa Timotius ini ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Ya, memang keluarga ini sudah terdiri atas percampuran ya antara dua budaya. Tetapi kita melihat bahwa ibunya dan juga neneknya, mereka ternyata dengan tekun mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Maka di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Memang dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, dalam kebiasaan orang Yahudi, bahwa di dalam keluarga-keluarga itu selalu ada pengajaran firman Tuhan. Ya, atau bisa kita sebut istilah sekarang ada pemuridan ya. Ada pemuridan. Nah, itu juga yang sedang giat-giatnya saya mau membagikan itu kepada banyak orang di dalam YouTube melalui khotbah singkat atau renungan singkat. Bagaimana supaya keluarga-keluarga itu menyadari tanggung jawabnya. Supaya orang tua menyadari tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sejak kecil. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Memperkenalkan siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar. Dan kita menemukan di sini ternyata Timotius dari kecil sudah mendapatkan pengajaran kitab suci. Nah, saudara-saudara, kitab suci itu ya bagi kita sekarang yaitu namanya apa? Alkitab ya. Bagi kita Alkitab adalah kitab suci. Ya. Bagaimana pemahaman kita tentang kitab suci, tentang Alkitab ini juga mempengaruhi ya. Nah, itu sebabnya saya sangat terdorong untuk membuat persekutuan ini ya. Kita sebut persekutuan Malming, malam minggu, atau MLM, persekutuan misi lintas mahasiswa. Boleh juga begitu. Atau lintas suku, atau lintas provinsi ya, lintas budaya. Ya, untuk kita bisa saling menguatkan. Apalagi di masa pandemi kita tidak bisa berjumpa, ya kita bisa berjumpa melalui Zoom. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang mau, ajak saja. Karena ini tidak dibatasi, harus mahasiswa teologi, tidak ya. Kita semua mau belajar. Saya juga senang, apa yang ada pada saya bagikan. Jadi, bagaimana pemahaman kita akan kitab suci itu kan mempengaruhi juga semangat kita. Sebab di dalam dunia ini ada banyak cara pandang orang terhadap Alkitab yang berbeda-beda. Ada yang berkata begini, Alkitab itu kan hanya buku biasa. Alkitab itu kan hanya buku kuno. Itu mah sudah kuno. Tidak berlaku lagi sekarang, tidak relevan. Ya itu sudah kuno, sekarang kan sudah kino. Bercanda ya, bukan kino tapi. Jadi ada yang menganggap begitu. Ada yang lain juga berkata begini, Alkitab itu kan hanya apa? Hanya berisi firman. Jadi artinya kalau hanya berisi, ada bagian-bagian yang bukan firman. Nah itu juga kita tidak menerima pandangan itu. Apalagi ada yang berkata, Alkitab itu hanya mitos, hanya dongeng. Nah, tentu itu
bertolak belakang ya, berlawanan dengan iman kita. Yang saya imani, yang kita imani bahwa Alkitab, kitab suci, itu adalah firman Allah 100%. Amin. Nah, ini menjadi dasar. Alkitab itu firman Allah. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Alkitab, kitab suci, itu memberi hikmat kepadamu. Artinya kalau kita mau berhikmat, bacalah Alkitab, pelajarilah Alkitab. Tapi kemudian dikatakan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi di sini jelas ya, bahwa keselamatan itu dikatakan hanya melalui iman kepada Kristus Yesus. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Kristus Yesus? Nah, itu melalui kitab suci. Nah, jadi kita lihat di sini ya, hal yang sangat penting. Bahwa keselamatan kita itu hanya melalui atau oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Maka Yesus Kristus bukan salah satunya juru selamat, tapi dia adalah satu-satunya juru selamat. Nah, ini penting. Karena ada pengajaran di tempat-tempat lain juga yang mengajarkan tentang apa? Konsep pluralisme. Apa artinya plural itu? Ya, semua agama sama saja. Semua agama sama saja. Nah, karena pemahaman yang seperti itulah, banyak orang yang akhirnya keliru. Akhirnya berpacaran dengan agama lain, tidak apa-apa. Akhirnya menikah dengan agama lain, beda agama, nggak apa-apa. Karena apa? Semua agama sama saja. Itu pandangan umum. Tetapi saudara, saya mau tegaskan bahwa agama tidak menyelamatkan. Hah? Kok gitu? Oh iya, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Amin. Nah, ini penting supaya kita memahami bahwa iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Dan ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus, maka dia disebut Kristen. Ketika seorang disebut Kristen, nah itu masuk ke dalam wilayah undang-undang kan? Ada disebut agama. Agama Kristen, agama apa? Katolik, agama Islam. Ya. Jadi kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Ya. Tetapi karena kita hidup di bawah undang-undang, hidup di bawah satu negara, ya maka kita disebut sebagai orang-orang yang beragama Kristen. Jadi tidak masalah kalau disebut agamamu apa? Agama Kristen. Tapi kalau kita menyebut kamu Kristen, itu juga tepat. Tapi lebih khusus, ya, ketika kita disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus, pastikan bahwa kita sudah menjadi muridnya. Ya, murid. Kan dikatakan jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus menjadi murid Kristus. Karena murid itu artinya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Jadi ini hal yang pertama. Pentingnya firman, karena firman menuntun kepada keselamatan. Ada satu ayat lain, dikatakan dalam 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya. Dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di sini ditegaskan lagi bahwa firman Allah itu disebut sebagai benih yang tidak fana, disebut sebagai firman yang hidup, tapi juga firman yang kekal. Kekal artinya apa? Kekal itu berarti berlaku selama-lamanya, tidak ada batasan. Itu namanya kekal. Jadi ingat pertama bahwa firman menuntun pada keselamatan. Kedua, firman itu menolong pertumbuhan. Setelah kita dilahirkan, maka perlu ada pertumbuhan. Tidak ada orang lahir bayi terus gitu ya. Bayi sampai tua, tidak ada itu. Ketika seorang anak lahir, maka dia membutuhkan pertumbuhan. Membutuhkan pertumbuhan, maka diberikanlah air susu. Pertama ada disebut ASI, eksklusif. Tapi kemudian, kalau sudah lewat masanya ASI, dikasihlah apa? Susu sapi.
Ya itu ya. Ya, oke, udah. Jadi sebaiknya bayi yang baru lahir diberikan ASI ya, ASI eksklusif, artinya air susu ibu. Baru kemudian nanti setelah itu ada masanya dia akan diberikan susu lembu kah, susu sapi, susu kerbau dan lain sebagainya sesuai dengan kelompok umurnya, sesuai dengan usianya. Ya, makanya ada orang bercanda begini, aduh, orang-orang zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang, remaja sekarang susah diatur kelakuannya seperti kadang-kadang seperti apa katanya, seperti lembu, seperti sapi. Ya mohon maaf kan, ada orang berpendapat, kenapa? Habis baru lahir saja dikasih susu sapi katanya. Bukan ASI yang dikasih. Karena ibunya tidak mau repot gitu ya. Ibunya mau tetap kelihatan awet muda. Ibunya mau tetap kelihatan apa ya, seperti anak gadis, sehingga dia tidak mau diganggu, tidak mau repot. Ya, apalagi alasan sibuk, alasan kerja dan sebagainya. Jadi dikasih apa? Susu sapi, sehingga kelakuannya katanya seperti sapi. Nah, itu canda ya. Itu canda, itu candaan. Tapi ya bisa juga direnungkan, betul atau tidak ya. Sekalipun canda, tapi ya betul juga bahwa untuk membesarkan dia dengan baik, seharusnya ibunya bertanggung jawab. Nah, jadi saudara, setelah kita lahir baru secara rohani, kita membutuhkan pertumbuhan ya. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh? Pertumbuhan rohani itu terjadi ketika kita diberikan air susu yang murni. Apa itu air susu yang murni? Air susu yang murni itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi di dalam Alkitab ada banyak sebutan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan disebut sebagai air susu yang murni. Firman Tuhan juga disebut sebagai apa? Roti hidup. Firman Tuhan juga disebut sebagai apa? Manna sorgawi. Firman Tuhan juga disebut sebagai api yang menghanguskan. Pedang bermata dua. Jadi ada banyak sebutan untuk firman sesuai dengan fungsinya. Di sini disebutkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Setidak-tidaknya di sini ada 4 hal disebutkan. Bahwa karena Alkitab itu adalah firman Allah, maka dia bermanfaat. Artinya dia berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi, bermanfaat mengajar. Mengajar itu artinya apa? Memberitahu kita apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, itu namanya mengajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu belajar. Lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan, bahwa manusia sudah berdosa. Tapi bagaimana manusia tahu apa itu dosa? Maka Alkitab menyatakan apa itu dosa. Kesalahan itu dinyatakan. Jadi, tidak usah takut. Dan juga tidak usah heran. Kenapa ya ketika saya membaca Alkitab, kok saya merasa tertuduh? Ya memang, karena Alkitab itu menyatakan kesalahan kita. Kesalahan kita macam-macam. Baik itu berkaitan dengan perkataan, pikiran, tindakan, perbuatan, sikap kita. Nah, itu dinyatakan. Jadi ini berkaitan dengan masalah etika juga ya. Tapi kemudian dikatakan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Setelah kesalahan kita dinyatakan, tidak berhenti sampai di situ. Lalu, oh, kamu salah. Kan kadang-kadang kalau manusia begitu ya, hanya tahu melihat kesalahan. Ada manusia banyak begitu. Hanya mau melihat kekurangan orang. Tapi kalau kekurangannya, dia tidak lihat gitu loh. Maka Yesus menegur kan orang-orang Yahudi berkata, kamu tidak melihat balok di matamu, tapi kamu melihat selumbar di mata orang lain. Nah, ini kita perlu hati-hati. Jadi, pada umumnya,
kita kan lebih gampang untuk melihat kesalahan orang lain, tapi sulit untuk memuji kelebihan orang lain. Saya harap kita di grup ini tidak begitu ya. Kita harus lebih banyak mengevaluasi diri. Ya, maka jangan cepat-cepat menuduh orang lain, kamu salah. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Ya. Manusia biasanya langsung menyatakan kesalahan, tapi berhenti di situ. Setelah menyatakan kesalahan, dia merasa puas dan berkata, rasain lo. Saya sudah tunjukkan bahwa kamu ini orang tidak mampu, kamu lemah. Tetapi firman Tuhan, saudara, tidak berhenti hanya sampai menyatakan kesalahan. Setelah menyatakan kesalahan, firman Tuhan memperbaikinya. Nah, ini luar biasa. Itulah kuasa firman. Sehingga kita tahu bahwa manusia serusak apapun, manusia seberdosa apapun, tapi kalau sudah mengenal firman, atau kalau sudah percaya kepada firman, maka yang rusak itu bisa diperbaiki. Yang rusak itu bisa dibetulkan. Seorang teolog di dalam teologi reformasi, namanya John Calvin, mengibaratkan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sebagai kondisi yang sudah rusak total. Jadi dia berkata bahwa manusia yang sudah berdosa itu rusak total. Kalau rusak total itu berarti sudah pecah berkeping-keping gitu ya. Bukan lagi terbelah dua, tapi sudah hancur berantakan. Begitu gambarannya. Ibarat gelas yang jatuh sudah hancur. Tidak bisa lagi. Tetapi kondisi manusia yang sudah rusak total, ketika dia sudah mengenal Tuhan, ketika dia sudah hidup dalam firman, itu bisa dipulihkan kembali. Wah, luar biasa ya. Jadi firman Tuhan itu berkuasa untuk memperbaiki yang rusak. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memulihkan saudara dan saya. Amin. Nah, ini penting. Nah, ini pentingnya kita senantiasa dalam firman. Sehingga kalau kita tetap hidup di dalam firman, maka kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, ini yang keempat, dikatakan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran ketika kita hidup di dalam firman. Jadi, ini penting saudara ya. Nah, ini gambarannya. Kita lihat bahwa firman Tuhan itu mengajar. Tapi kemudian, kadangkala manusia itu mau berbelok. Ya, padahal sudah dikatakan kita supaya tetap di jalan yang lurus. Ya, dalam jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan kebenaran. Karena di Amsal juga ada dikatakan ya, ada jalan disangka lurus ujungnya menuju maut, bukan itu. Tapi di jalan yang benar. Tapi kadang-kadang manusia juga, mau memutar arahnya sendiri. Nah, ini dia. Jadi dia mau berputar arah. Tetapi waktu dia menyimpang dari jalan yang benar, nah Tuhan langsung mengingatkan. Nah, itu salah. Kamu jalurnya sudah tidak benar itu. Dan kita tahu ya, ibarat kereta api. Kalau dia keluar dari jalur, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah celaka ya. Kalau kereta keluar dari jalur, maka terjadi kecelakaan. Bisa menubruk orang, bisa juga orang-orang di dalam juga akan mengalami kebahayaan ya. Menyatakan kesalahan. Tapi setelah itu kita lihat bahwa firman Tuhan memperbaiki kelakuan sehingga mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah yang kita lihat kuasa firman Allah. Jadi saudara, tidak ada satu manusia pun jikalau dia sungguh-sungguh bertobat, jikalau dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, yang tidak bisa dikembalikan kepada kebenaran. Jadi semua bisa. Jikalau orang itu sungguh-sungguh meresponi firman, maka dia akan diajar, akan memang dinyatakan apa yang salah, diperbaiki kelakuannya, kemudian diarahkan kepada jalan yang benar. Nah, puji Tuhan ya, kalau kita semua sudah berada di jalan yang benar. Tapi kadang-kadang kan masih bisa juga kan menyimpang ya. Kadang-kadang juga masih muncul ego kita. Kadang-kadang juga masih mau ya sedikit nakal-nakal, ada juga begitu. Tetapi
jangan lupa firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika kita bersalah, langsung mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan satu dosa, langsung kita mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memperbaikinya dan mengarahkan kita lagi kepada kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan menolong pertumbuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kata berubah di sini, berubahlah oleh pembaruan budimu, ini dipakai dengan istilah metamorfosa. Nah, saudara tahu arti metamorfosa? Yang dulu belajar waktu belajar IPA di SMA, ya ada istilah metamorfosa atau metamorfosis, ya. Apa artinya? Di sana ada perubahan. Nah, perubahan metamorfosa itu bukan seperti ular yang ganti kulit. Ya, kalau ular ganti kulit kelihatan baru ya. Tapi dia tetap adalah ular. Ular tetap ular walaupun dia ganti kulit. Kelihatan baru tetapi tetap menggigit, tetap berbisa, tetap berbahaya. Tetapi ilustrasi atau contoh tentang metamorfosa itu diambil dari contoh ulat. Ulat berbulu, ulat yang menjijikkan, ulat yang bau, ulat yang kotor, ulat yang bisa membuat gatal-gatal dan seterusnya itu. Kemudian itu bisa berubah ya. Kemudian menjadi kepompong ya. Ulat berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang hinggap di asrama putri ya. Yang hinggap di jendela. Lalu kita bangun, lihat, kok ada kupu-kupu yang indah ini ya, warnanya ungu atau warnanya hijau. Ya, wah bagus sekali ini. Karena ada juga orang pecinta kupu-kupu sampai mengumpulkan banyak kupu-kupu, ada juga ya, ada museum kupu-kupu. Karena itu memang banyak jenisnya, menarik. Ya, waktu saya dulu di SMP saya ingat disuruh oleh guru tangkap kupu-kupu katanya. Coba cari kupu-kupu warna-warni. Carinya pergi ke kebun-kebun gitu ya, banyak di situ. Ke bunga-bunga ada di situ. Jadi kalau mau lihat kupu-kupu, tanamlah bunga-bunga di depan rumahnya, di depan asramanya ya, nanti kupu-kupu datang. Jadi begitu yang disebut dengan metamorfosa itu. Dari yang dulunya ulat yang tidak berguna, berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah, yang disenangi oleh banyak orang. Dan saudara tahu, kupu-kupu itu, dia bertugas. Ya, dia menjalankan tugasnya untuk apa? Untuk mengambil serbuk dari bunga yang satu kepada yang lain dan seterusnya. Dan itu sebenarnya dia menolong ya, untuk proses, untuk apa? Untuk pertumbuhan, menolong untuk apa? Penyebaran bunga-bunga itu. Nah, itu luar biasa. Demikianlah gambaran kehidupan kita manusia. Bahwa dulunya kita itu dikatakan seperti ulat yang kotor. Semua sudah berdosa, semua sudah rusak. Tetapi karena firman, kita kemudian diubahkan menjadi manusia baru. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Yang kemudian setelah menjadi manusia baru, akhirnya kelihatan cakap. Wah, ini pintar, ini bijaksana. Ini sekarang sudah menjadi bertumbuh semakin dewasa. Wah, semakin hidup memuliakan Tuhan, semakin hidup berkenan kepada Allah, makin sempurna, makin cantik, makin ganteng dan seterusnya ya, khususnya di dalam apa? Sikap kita. Nah, itulah fungsi daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, biasanya kalau dengar yang terakhir orang sudah langsung segar ya. Lebih senang ya kalau sudah gitu ya. Ini udah terakhir ini. Yang terakhir, di dalam ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah bahwa firman memperlengkapi pelayanan. Nah ini. Jadi pertama-tama dikatakan tadi,
kuasa firman Allah, bahwa firman menuntun kepada keselamatan, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, orang yang sudah diselamatkan, kemudian dia mengalami pertumbuhan. Jadi yang kedua poinnya, firman menuntun kepada pertumbuhan. Tapi kemudian setelah dia bertumbuh, dia terus diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Kita bisa menyebutkan perbuatan baik itu sebagai pelayanan kita. Maka yang ketiga ini adalah firman Tuhan memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Jadi, kalau kita mau melayani, kita harus sungguh-sungguh di dalam firman. Kita harus belajar firman, kita harus mempelajari sungguh-sungguh, dan melalui firman Tuhanlah kita tahu apa itu karunia-karunia rohani. Nanti kita bahas suatu saat ya. Melalui firman Tuhanlah kita tahu bahwa ternyata Tuhan memberikan kita kuasa. Melalui firman Tuhan kita tahu seperti apa itu koinonia, diakonia, marturia. Kan itu bagian-bagian pelayanan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Di sana ada banyak contoh. Jadi ini luar biasa kuasa firman Allah dalam hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, inilah kalau kita sudah dikuasai oleh firman. Kalau kita sudah dipenuhi oleh firman, maka dikatakan yang keluar dari diri kita apa? Perkataan Kristus. Jadi mulai saat ini kita mau memperkatakan perkataan Kristus, perkataan yang benar. Bukan perkataan tipu-tipu, bohong-bohong, atau perkataan hoax, istilah sekarang hoax ya. Hoax katanya. Hoax. Bukan perkataan yang sembarangan, caci maki, itu sudah tidak berlaku lagi di dalam Kristus. Justru Yesus sebaliknya ya, ketika dia dicaci maki, malah dia mengampuni. Nah, itu yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Ya, mengajar ini adalah bagian dari pelayanan kita ya. Mengajar itu memberitakan firman, itu pelayanan. Menegur seorang akan yang lain. Menegur itu juga bagian dari pelayanan. Ini bagian dari penggembalaan, bagian dari konseling ya, dan lain sebagainya. Ya, sambil menyanyikan mazmur. Menyanyikan mazmur. Apakah bernyanyi itu bagian dari pelayanan? Iya. Jadi saudara yang pintar bernyanyi, ya bernyanyilah untuk Tuhan ya. Menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, inilah saudara-saudara yang harusnya kita miliki ketika kita sudah hidup di dalam firman. Jadi saudara-saudara, sebagai ringkasannya, ini 3 hal yang saya sudah bagikan. Apa itu kuasa firman Allah? Pertama, firman menuntun kepada keselamatan. Kedua, firman menolong kita dalam pertumbuhan. Dan yang ketiga, firman memperlengkapi kita untuk bisa melayani. Firman memperlengkapi pelayanan. Nah, ini saudara-saudara yang bisa saya bagikan. Dan kiranya kita semua boleh semakin diteguhkan, diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita nanti melanjutkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang bisa kami dengarkan, yang bisa kami renungkan pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam kelanjutan acara kami, baik di dalam sharing maupun di dalam doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Andi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita.
Ya. Ya, saatnya kita masuk dalam ruang kesaksian ataupun ada yang mau sharing ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi bagi kita semua supaya juga kita saling sharing dan semakin diperlengkapi lagi melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, jadi disilakan ya kalau ada, jangan ragu-ragu, malu-malu. Sebelum nanti kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa nanti tentu untuk bangsa dan negara, untuk misi, untuk keluarga, untuk yang sakit dan seterusnya. Tapi sebelum sampai ke sana, ya saya membuka kesempatan bagi kita, kalau ada yang sharing atau ada yang mau bertanya, diberikan kesempatan ya. Silakan. Atau kalau misalnya ada yang malu-malu, bisa juga melalui chat itu ya, di chat, diketik di sana juga bisa. Silakan saja. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk yang dipertanyakan kepada saya. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan sebelum saya untuk bersaksi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayub Bapa. Saya bisa dipanggil Ayub. Saya diajak oleh jurnal. Saya dari Sumba, bagian Sumba Barat Daya. Asli Sumba Barat Daya, tapi orang Wejo asli. Saya sekarang berada di Kota Malang. Ada yang belum saya ini tercapai, saya ada lanjutkan sehingga bisa tercapai. Saya ambil jurusan Fakultas Kehutanan. Saya kuliahnya di Institut Pertanian Malang. Singkatan dari ITN. Iya, iya. Mohon maaf tadi saya terlambat untuk masuk karena malam ini saya 2 ibadah yang saya ikut. Oh, Karena iya. biasanya kalau saat ini kan suasananya lagi gak bagus gitu, Pak. Sehingga maupun secara daring kita lewat, tetapi Tuhan itu tetap mempertemukan dengan secara inkan, dengan karena kasih dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa dapat melanjutkan segala apa yang kita lakukan itu. Baik, yang terakhir saya akan menyaksikan untuk firman yang saya dengar tadi, bahwa kita ini setiap manusia ciptaan Tuhan, kita itu wajib untuk memulakan, terutama untuk menjadi hidup baru yang Bapak sampaikan tadi saya dengar. Contohnya biasa itu kalau kita sementara baptis, itu baru kita mulai hidup baru. Jika hidup yang lama akan berakhir pada saat kita belum baptis. Nah, itu yang dikatakan hidup baru. Firman Tuhan juga itu dapat menguatkan kita karena kita sebagai manusia yang percaya, yang punya kekurangan, terbatas, dan yang lemah. Ya, tentunya kita manusia itu semuanya harus benar-benar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena tidak ada lagi selain Tuhan yang kita percaya, karena Dia yang mampu untuk merobos dan menyelamatkan segala apa keinginan kita, maupun dari yang kecil sampai yang terbesar. Mungkin hanya itu dari kesaksian saya yang saya rasakan untuk pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan minta Bapak untuk, maupun Bapak Pendeta atau Bapak yang membaca firman Tuhan, yang untuk melanjutkan memimpin doa sebentar untuk berdoa buat keluarga saya di Sumba, yaitu doa pokok saya, untuk buat ayah saya yang sedang menjalankan salah satu usaha sehingga bisa lancar, maupun dalam
dia berada, dan juga buat ada di saya yang sekolah, yang masih TK sampai SMP. Buat mama juga, yang terlebih khusus buat Oma, sehingga diberi kesehatan yang kuat, sehingga bisa tetap tersenyum bagi kami semuanya untuk di muka bumi ini. Dan terkhususnya untuk saya juga, Pak, berdoa untuk saya sedang menjalankan UTS sekarang, Oke. dan sampai nanti UAS sehingga bisa melanjutkan saya untuk menjalankan segala apa yang saya jalankan. Mungkin hanya itu dari saya. Apa demikian, apabila dari kata yang kurang maupun lebih, saya akan kembalikan kepada diri saya yang tidak baik. Yang baik saya akan tuangkan kepada semuanya yang untuk berhadir pada ini persekutuan ini. Yang baik tuangkan, yang tidak baik silakan pikir lagi untuk bisa dipakai lagi. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih ya untuk Saudara Ayub yang bisa bergabung dalam persekutuan malam hari ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, kita memang lintas pulau, lintas provinsi, lintas mahasiswa, jadi tidak dibatasi. Ya, jadi apa yang tadi sudah disampaikan tentu kita akan doakan, tetapi saya mau sedikit menanggapi sedikit saja ya. Ya, kalau tentang Sumba Barat Daya, ya bagi saya juga itu bukan tempat yang asing. Saya sudah ke sana ya. Tuhan sudah ke sana juga, sudah 2 kali ke Sumba. Jadi cukup tahulah Sumba Barat Daya. Bahkan ada teman kuliah juga dari sana ada, ya. Ada juga alumni kami yang Dapa juga ya, beberapa tahun yang lalu, namanya Stefanus Dapa ya, saya juga lupa itu. Apakah hanya Dapa atau Dapa Malo atau Malo Dapa, ada enggak itu ya, jadi oke. Satu yang saya tanggapi tadi berkaitan dengan ini ya, kapan kita menjadi manusia baru. Nah, kita hanya sedikit meluruskan konsepnya, bahwa seseorang menjadi manusia baru adalah ketika dia sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini konsepnya yang harus kita luruskan. Jadi, ketika dia sungguh-sungguh percaya atau beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka dia akan mengalami yang namanya ya perubahan, ya, ada pertobatan, metanoia itu. Jadi ada pertobatan, dia meninggalkan dosa tentunya ya, mengakui dosa, meninggalkan dosa, dan sekarang dia beriman kepada Kristus sungguh-sungguh. Jadi pertobatan dan iman, dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itulah yang menjadi tanda bahwa seseorang sudah lahir baru. Jadi kalau orang berkata sudah lahir baru, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, nah itu lahir barunya perlu dipertanyakan. Nah, jadi ketika seseorang sudah lahir baru secara rohani, sesungguhnya di sanalah seseorang mengalami persekutuan dengan Kristus, yang dalam istilah teologi itu juga disebut sebagai ya bahwa dia sudah mengalami baptisan secara rohani ya, baptisan Roh Kudus. Jadi ini kita harus sedikit membedakan dengan baptisan air itu. Jadi seseorang yang dibaptis harusnya memang dia adalah seorang yang sudah lahir baru.
Nah, itu kan harusnya begitu. Ya. Tetapi pada kenyataannya ada juga orang sudah dibaptis tapi belum mengerti apa itu lahir baru. Kan ada juga begitu. Ya, jadi itulah yang perlu memang dijelaskan oleh para gembala, para pendeta ya, tentang konsep lahir baru. Bahwa lahir baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati, di dalam diri seseorang yang membuat dia akhirnya sadar akan dosa, bertobat, dan kemudian menerima Kristus. Ya. Jadi nanti mungkin di satu kesempatan kita bisa membahas topik khusus tentang baptisannya, karena ada juga orang dibaptis waktu masih bayi, ada kan, baptis waktu masih kecil, itu baptis percik namanya. Tapi juga ada orang yang dibaptis setelah dewasa, nah, jadi dibaptis selam namanya. Nah, kadang ini kan masih pro kontra ya, masih ada perdebatan, perbedaan pendapat. Tetapi kalau ada di antara saudara yang sudah dibaptis selam, ya saya menerima. Tapi kalau ada yang masih baptis percik atau sudah dibaptis percik waktu kecil, ya itu juga saya terima ya. Artinya bagi saya yang paling utama adalah bahwa orang itu memang dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau dia waktu kecil dibaptis, maka tugasnya orang tua ataupun hamba Tuhan untuk mengajar dia katekisasi, mengajar firman Tuhan dengan baik. Tapi kalau dia waktu dia dibaptis sudah dewasa, harusnya sebelum dibaptis dia sudah harus mengerti firman Tuhan ya. Dia sudah harus memahami firman Tuhan, sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, baru dia memberi dirinya dibaptis. Ya, jadi baptisan itu disebut sebagai sakramen. Satu peristiwa yang sakral tentunya. Tetapi baptisan yang namanya baptisan air itu kita sebut sebagai tanda ya, sebagai lambang bahwa seseorang itu sudah mengalami persekutuan dengan Allah ya, yang ditandai dengan baptisan itu. Ya, itu untuk sementara ya, artinya bukan pertanyaan tadi itu, tapi karena saya menanggapi saja apa yang tadi disampaikan oleh Ayub. Jadi itu bukan pertanyaan sebenarnya, cuman saya ingin menambahkan saja ya, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman. Oke, jadi itu ya dari Ayub, ada pokok doa, nanti kita akan doakan. Ada yang lain? Mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan. Ya, saya punya pertanyaan ini sebenarnya bukan dari saya, tapi ada banyak orang yang tanyakan kepada saya tentang bagaimana seorang hamba Tuhan, di mana dia seorang pengajar firman Tuhan, tetapi karakter atau cara hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia ajar. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus kita benci dari seorang hamba Tuhan ini? Apakah orangnya ataukah gelarnya sebagai hamba Tuhan, atau dosanya yang harus kita benci? Nah, itu yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang sering menanyakan hal itu kepada saya, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu? Iya, baik, terima kasih ya. Ya, karena tadi itu berbicara tentang pengajar ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebenarnya ini berlaku bagi para pengajar, bagi para pengkhotbah, tapi bagi kita semua juga ya, karena firman Tuhan berlaku bagi semua.
Harusnya ini menjadi perhatian para pengajar, para pengkhotbah, para hamba Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Yang seharusnya bahwa antara pengajaran dan juga diri, ini berbicara tentang pribadi ya, karakter, harusnya tidak boleh bertentangan, kan begitu ya. Kalau menurut firman Tuhan ini, kalau dia sungguh-sungguh mengawasi diri, artinya hati-hati dengan diri, juga dengan pengajarannya. Harusnya akan terjadi yang namanya sinkron ya. Sinkron itu artinya selaras gitu. Tapi kok bisa ya antara apa yang diajarkan dengan perilakunya itu kok bertolak belakang? Berarti ada something wrong ini, ya ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, masalah konsepnya. Dan memang itu ada banyak terjadi di dalam dunia ini. Karena konsepnya yang belum terintegrasi. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita sampaikan ya, bahwa harus ada integrasi antara teologi dengan kehidupan praktis, kan begitu ya. Harus ada integrasi antara pemahaman akan Alkitab dengan kehidupan kita. Supaya dengan demikian kita dikatakan tadi di dalam Roma pasal 12 itu berkenan kepada Allah. Jadi ketika seseorang yang menjadi pengajar tetapi kelakuannya tidak sesuai, ya sebenarnya firman Tuhan mengajar kita supaya kita ya membenci dosa ya kan, yang tidak disenangi oleh Tuhan itu adalah dosa. Tetapi manusia tetap menjadi objek kasih daripada Tuhan, benar enggak ya? Jadi manusia itu adalah objek kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya manusia itu ya sadar akan dosa. Dia mau bertobat, artinya menjauh dari dosa. Karena arti metanoia itu kan berbalik arah 180 derajat. Kan begitu, metanoia artinya bertobat. Dari arahnya tadinya ke arah utara, sekarang ke selatan, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita harus tetap menjadikan hamba Tuhan itu sebagai objek kasih, sebagaimana Tuhan yang mengasihi semua orang. Maka kita bisa mendoakan dia, kan gitu ya. Paling tidak kita mendoakan. Jangan malah membenci. Karena Tuhan juga mengajarkan, ya musuh saja harus dikasihi, kan gitu ya. Apalagi ini kan bukan musuh sebenarnya. Hanya kita mengenal dia mungkin. Ya bukan musuh, tapi musuh saja disuruh kamu harus kasihi. Apalagi dia seorang hamba Tuhan namanya ya. Memang kita tidak menginginkan hamba Tuhan begitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya kita perlu mendoakan dia sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya kita berkesempatan untuk berbicara dengan dia, saya kira firman Tuhan juga berkata, tegurlah dengan kasih. Kan ada juga itu ya. Tapi pertama-tama dikatakan dengan 4 mata. Jangan mempermalukan secara umum ya. Jadi ada tahap-tahapannya, kita doakan. Kalau ada kesempatan kita bisa menegur dengan kasih berdua misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mau juga, maka dikatakan ada tahap yang lebih ini lagi. Ya dia harus diserahkan atau disampaikan kepada majelis misalnya. Ada itu di Matius ya, kepada majelis yang mungkin lebih berwenang lagi untuk memberikan teguran. Karena kan di gereja itu majelis itu punya tanda kutip punya kuasa sebagai pemerintah gereja yang bisa menegur. Misalnya kalau saya bersalah, saya seorang pendeta, majelis di gereja oikumene ya bisa menegur saya gitu. Jadi seperti itu. Tapi mungkin saja sebelum sampai ke majelis, ya Kamilus pasti lebih baik dekati saya dulu, Pak. Saya tidak sesuai saya lihat itu. Itu juga bisa ya. Walaupun untuk hal demikian Kamilus bisa dibenci, tapi tidak apa-apa kalau kita menyatakan yang benar kan? Karena memang itulah tugas kita. Nah, apakah itu menjawab? Ya, terima kasih Bapak untuk jawaban dan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, kita lihat dulu di chat room ya. Di chat room ini ada saya lihat Ya Pak. pertanyaan. Bisa dibacakan apa? Moderator? Ya, pertanyaannya Pak, ketika manusia sudah berbuat kesalahan yang sangat keji dan mau hidup baru, apakah Tuhan mau menerima? Silakan, Dari Pak. siapa yang bertanya? Oh ya, Dari Desri. Desri Lende. Oke, selamat malam Desri Lende. Dari FAM-nya kayaknya dari Sumba ya. Iya. Soalnya ada juga alumni kami FAM-nya Lende, orang Sumba baru menikah ya. Ya itu. Jadi karena Lende saya tahu dari Sumba. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ya, Desri ini di mana tinggalnya? Masih di mute. Bukan mute. Kami ini. Buka mute-nya. Sudah. Tinggal di mana? Karena baru ketemu kita kan? Di Sumba Barat Daya. Oh iya, Sumba ya. Jauh sekali kita ya, tapi ketemu malam ini. Jauh-jauh dari Sumba kita bermalam mingguan di sini ya. Ya, pasti di sana sudah jam 10 ini kalau begitu. Jangan-jangan udah mulai ngantuk ya. Oke, sebentar lagi lah ya saya jawab dulu ini. Jadi dikatakan ketika manusia sudah berbuat kesalahan yang sangat keji. Wah, ini kalau sudah ngomong keji ini pasti udah berat ini ya. Dan mau hidup baru. Apakah Tuhan mau menerima? Jadi sebenarnya tadi saya sudah gambarkan bagaimana kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dikatakan oleh John Calvin ya sudah rusak total. Artinya tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari dirinya. Tetapi juga di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah kondisi manusia berdosa. Wah, ini sangat apa ya? Sangat menyedihkan. Bahwa manusia itu dikatakan sudah berbuat kesalahan yang sangat keji. Ini sangat keji loh. Karena tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Tidak ada lagi penghormatan kepada Tuhan. Yang ada sumpah serapah, penumpahan darah, yaitu ya pembunuhan dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Tetapi kita melihat bahwa wah, luar biasa ya bagaimana kasih Tuhan. Tentu kita mengingat apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah begitu besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau kita baca lagi di dalam ayat yang ke-23 Roma ya, masih saya sambung lagi. Dikatakan begini. Nah, ini kok ada gambar putih di tengah ini apa ya? Oke. Jadi dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu di garis bawahi nanti ya di Alkitabnya. Roma 3 ayat 23.
Tetapi ayat 24 dikatakan begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, apakah Tuhan mau menerima? Mau. Tuhan menyambut setiap orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Dan bagi kita, itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Jadi kalau kita mendapatkan hidup baru, kalau kita mendapatkan keselamatan, itu semuanya hanya karena kasih karunia. Begitu ya, Desri ya? Kasih karunia. Atau disebut dengan istilah anugerah. Kalau disebut kasih karunia atau anugerah, itu adalah apa? Gift ya, atau pemberian secara cuma-cuma. Diberikan kepada kita hadiah. Kenapa disebut anugerah? Karena kita tidak pernah sanggup untuk membelinya. Gitu. Tidak pernah sanggup untuk mengusahakannya. Jadi, siapapun manusia, sebejat apapun, sekeji apapun, ketika dia mau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pasti akan menerima. Begitu, Desri. Masih ada pertanyaan lain enggak ya? Makasih. Oke, baik. Mana ada Junda? Saya. Oh ya, Jinda ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Junda Honin, asal dari NTT, Kota Kupang. Ya. Di sini saya mau bertanya, Pak. Kan tadi Bapak sudah jelaskan mengenai firman menuntun pada keselamatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu bagaimana cara kita agar terus mempertahankan keselamatan itu ada tetap pada kehidupan kita, dan bagaimana caranya supaya kita terus bertumbuh dalam keselamatan itu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk Indah. Panggilannya apa ya? Winda. Winda ya. Oke. Dari Kupang ya, puji Tuhan. Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bersifat pasti ya. Oke. Kenapa disebut pasti? Karena dia sendiri yang menjaminnya. Ya. Kemudian dikatakan bahwa orang yang sudah menerima Kristus, menerima keselamatan, maka dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, ini kan berarti kan sudah berlapis-lapis itu ya. Artinya kita tidak perlu meragukan lagi bahwa keselamatan itu pasti di dalam Kristus. Ya, Kristus yang mengerjakannya melalui kematian di atas kayu salib. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan, menjamin keselamatan itu. Maka kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Jadi, dari segi Allah, dari segi Tuhan, dia sendiri sudah memberikan jaminan, sudah memberikan kita materai. Kalau istilah materai, jaminan, itu berarti kalau seperti di dalam kerajaan, kalau raja sudah membuat stempel materai, berarti itu kan tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Tidak bisa lagi dibatalkan. Bahwa keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu sudah pasti. Karena yang menjaminnya adalah Tuhan sendiri. Lalu di dalam Yohanes pasal 10, ini juga nanti suatu saat bisa kita bahas lagi ya.
karena ini memang poin yang sangat penting. Di dalam Yohanes pasal 10, di ayat 28 sampai dengan 29 itu juga jelas. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi kata apa? Pasti. Ada di sini pasti. Pasti tidak akan binasa. Berarti keselamatan itu pasti. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya. Dikatakan di situ sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya tidak ada yang bisa merebut orang yang percaya dari tangan Tuhan. Masih kurang? Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dari siapapun loh. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ini dari segi Allah. Dari sisi Allah. Bahwa dia memberikan kita jaminan keselamatan. Apakah kita masih meragukan? Saya kira tidak perlu meragukan. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan, maka kita akan senantiasa hidup pertama bersyukur. Betul ya? Orang yang sudah dapat hadiah pasti dia berterima kasih dong. Kalau orang dapat hadiah lalu diam-diam, tidak ngomong apa-apa, tidak berterima kasih, aduh pasti menjengkelkan. Ini udah dikasih kok enggak mau berterima kasih gitu ya. Jadi gitu, orang yang sudah diselamatkan pertama kita bersyukur. Tapi yang kedua, kita pasti akan sangat menghargai keselamatan itu. Ya. Dan kita akan bilang, waduh, selain terima kasih, apa ya yang saya bisa lakukan untuk apa? Membalas kebaikan orang ini. Ya, kalau itu manusia gitu ya. Tapi kalau ke Tuhan, kita berpikir, ya dia sudah begitu baik kepada saya. Apa sih yang saya mau lakukan kepada Tuhan? Supaya saya bisa menyenangkan dia. Maka, orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, selain dia bersyukur, maka dia akan senantiasa menyembah kepada Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Dia akan hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu yang dinanti-nantikan Tuhan itu. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan, maka dia harus menjaga apa? Kesucian hidupnya. Karena tidak mungkin kita berjumpa dengan Tuhan tetapi di dalam hawa nafsu, di dalam dosa, itu tidak mungkin. Dan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, pasti dia akan hidup di dalam kasih. Maka dia akan hidup mengasihi, akan memberikan perhatian kepada orang lain. Orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti dia akan hidup bertekun di dalam firman-Nya juga. Pasti dia akan belajar firman, supaya dia mengerti akan kehendak Tuhan. Karena dengan semuanya itulah, maka kita bisa bertumbuh. Ada apa? Ucapan syukur, ada penyembahan, ada kasih, ada kesucian, ada apa? Kerajinan, belajar firman. Melalui semuanya itu, kita bertekun dalam semuanya itu, maka kita juga akan bertumbuh ke arah Dia. Kita juga akan semakin dewasa. Maka kita tidak akan pernah ragu lagi akan apa? Kehidupan kita. Kita akan dituntun terus memiliki satu keyakinan keselamatan. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, maka tidak mungkin kita akan goyah, tidak mungkin akan hilang di tengah jalan. Gitu ya. Kita tidak akan tergoda hanya karena apa? Cowok yang kaya raya tapi tidak seiman. Tidak akan tergoda lagi dengan cewek yang cantik, ya. Tapi kita akan berkata, imanku jauh lebih penting daripada harta dunia, daripada segala kecantikan, kegantengan, dan sebagainya. Amin ya. Iya. Tapi kalau sudah sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan cantik, semuanya akan ganteng. Jadi bisa memilih lintas suku. Nah, ini persekutuan lintas suku ini ya. Jadi bisa lintas suku seperti saudara Martin kan, dan juga tetangganya, dan juga yang lain-lain gitu ya. Itu maksudnya. Jadi sekarang cara pandang kita sudah diubahkan.
Begitu ya, Winda ya. Ya Pak, terima kasih. Baik, baik. Oke, ya memang ini menarik ya percakapan kita. Tapi di Indonesia bagian timur ya sudah, kalau di daerah Papua ini sudah beda 2 jam dengan barat ya. Di Indonesia Tengah ini sudah pukul 22 hampir setengah 11. Ya, hampir setengah 11. Jadi saya kira untuk sharing tanya jawab sampai di sini dulu ya. Ya, mungkin minggu depan kita mulai lebih awal supaya bisa waktunya lebih panjang. Ya, kita sampai di sini dulu untuk sharing. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa untuk saudara kita Ayub, untuk Desri, Juinda, Boy Malaipada, Ripka, Ersi, dan semua kita. Kan bisa lihat namanya di situ, saling mendoakan. Ya. Kemudian kita juga tidak lupa berdoa untuk NTT yang baru bencana, butuh pemulihan, pembangunan, kita doakan. Kita doakan pemerintah kita juga. Doakan juga ya Papua. Papua itu kan beberapa minggu terakhir ini heboh dengan serangan kelompok-kelompok tertentu di sana yang mau mengganggu keamanan. Kita doakan supaya pemerintah tegas, TNI sudah masuk ke sana untuk memberantas segala bentuk teror. Jadi kita doakan NTT, Papua, doakan juga vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah. Kita doakan juga untuk pemberitaan Injil, ya, misi di seluruh suku-suku bangsa, ada para misionaris penginjil, mahasiswa STT, kita doakan supaya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, itu pokok-pokok doa kita ya. Ya. Jadi kita akan berdoa saja bersama-sama. Kalau ada yang mau unmute, tidak apa-apa juga, karena ini kan doa bersama. Nanti setelah itu kita akan akhiri. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu, kami semua hamba-hamba-Mu yang bisa berkumpul dari berbagai tempat, dari berbagai daerah di Indonesia ini, dan kami bisa mendengarkan firman, saling berbagi satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, pemerintahan Jokowi, bersama Kabinet Indonesia Maju dan semua pemerintah daerah. Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk menangani wilayah Indonesia ini yang begitu luas. Saat ini sedang ada program vaksinasi. Kiranya Tuhan tolong supaya program vaksin ini berjalan dengan baik secara merata di seluruh Indonesia. Supaya penyebaran COVID bisa berkurang bahkan berhenti. Itulah kerinduan kami. Doa kami untuk semua saudara-saudara kami yang terkena COVID pada saat ini, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah. Kiranya tangan Tuhan berkuasa menopang, menyembuhkan, memulihkan mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk NTT yang baru saja mengalami bencana alam. Saat ini membutuhkan pemulihan, pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya semuanya boleh kembali pulih normal seperti biasa. Berkati semua saudara-saudara kami yang kehilangan di sana, yang menderita, yang juga sakit, yang berduka cita, yang membutuhkan makan minum. Tuhan kiranya menolong sehingga mereka hidup di dalam segala kecukupan. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di Papua. Akhir-akhir ini terjadi serangan dari kelompok-kelompok tertentu yang mau mengadakan teror terhadap Papua ataupun Indonesia. Doa kami supaya Engkau memberkati pemerintah dengan mengirim ke sana aparat keamanan, kiranya semua itu bisa diredam segala tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan negara kesatuan Indonesia, supaya semua bentuk teror, bentuk peperangan apapun segera bisa diselesaikan, dihentikan dengan baik di bawah pertolongan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai tempat, baik itu di gereja-gereja,
maupun di suku-suku terabaikan, para penginjil, para misionaris, para pendeta, Tuhan memberkati, khususnya dalam pemberitaan Injil, juga dalam persiapan pelayanan untuk hari Minggu besok. Tuhan juga menolong supaya semua dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara yang datang dari berbagai tempat. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, Ayub. Tuhan juga menolong dia dalam pendidikannya. Tuhan memberikan dia hikmat dan pengetahuan. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk dapat menyelesaikan UTS, dan dia bisa berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua, untuk sanak saudaranya, untuk setiap usaha yang sedang dikerjakan. Buatlah berhasil ya Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam kecukupan, bahkan dalam segala kelimpahan. Tuhan berkati seisi keluarganya. Demikian pun kami semua, para mahasiswa yang ada di STT maupun di luar STT, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan itu ada berkuasa atas kehidupan kami, mengubah hidup kami, supaya kami menjadi serupa, makin menyerupai Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menjaga, melindungi kami ketika kami tidur, kami bisa beristirahat dengan baik. Dan esok hari kami bisa bangun lagi untuk melanjutkan segala tugas-tugas kami, khususnya memasuki ibadah minggu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan kami malam hari ini, dan biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian Amin. ya persekutuan kita. Ya, kita masih akan berjumpa lagi di minggu depan ya. Oke, Pak. Kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Masih ada penyampaian dari moderator? Ya, terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan firman dan teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan ya kedepannya kita semakin diberkati ya, dan kita semakin juga diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Dan harapan kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti juga bagaimana ini Pak, kita bisa ada ganti-gantian ya Pak ya dalam melayani ya Pak. Ya, nanti akan dibicarakan kemudian ya. Ya, bisa diatur kemudian. Nah, kita bagi teman-teman yang kita sudah ada grup kan, nanti di grup kita bisa bahas. Iya Pak. Bagi teman-teman yang masih yang belum buka videonya, silakan dibuka, kita mau screenshot. Mau foto ya. Dokumentasi. Yang dari asrama Putri rapat-rapat dulu, yang di belakang itu. Ya, Apliana. Ada ini, ya Sofia bisa. Kadang-kadang juga sinyal ya atau apa. Iya, ya. Ada yang mati lampu lah ini. Ya, tidak apa-apa ya. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Lagi. Bebas. Silakan bikin gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih pula juga Pak. Shalom. Selamat malam. Oke. Terima kasih juga buat moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih Asrama Putri yang ada di Bali, di Sumba. Nah ini di Bali nih Ripka ya. Ya, salam buat teman-teman di sana. Orang Bali semua itu. Oke. Lupa ajak teman ya. Siap. Ya. Kita bisa akhiri ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik. Bapak. Dan berkati. Terima kasih banyak, Pak. Berkati.